Ini sesat ini. Sesat ini. Ini sesat ini. Ya. Enggak dong. ya. Bang, ingat loh putusan itu kan terhadap terdakwanya siapa. Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Abang yang jangan ngomong Kenapa seperti saya itu. bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Loh, kan peristiwa pidananya beda. Apa yang Ini, jadi terdakwa? mana beda? Kan sebelumnya terdakwanya siapa? Yang Abang berpikir dilakukan dong. oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa. Ya. Menemukan peristiwa. Peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian Peristiwa mereka pidananya masuk adalah jadi tersangka kan? suap terhadap Wahyu Setiawan. Iya, suap, makanya bersama-sama. Maka dalam hukum acara setelah penyidikan Ya. naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan Di itu tahap tersangka. penyidikan itulah Tersangka, ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Setelah ada fakta yuridis, Iya. setelah semua diperiksa, Iya. nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Bang. Enggak masalah Bang ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya. 38 tersangka Bang, 38 Sekarang sprindik. saya tanya ya, Iya. peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh. 11 orang. Contoh. DPRD Sumut, satu perkara Iya. penerima suap. Ya kan banyak tersangkanya. Sprindiknya berapa? 38. Karena peristiwanya langsung. Mengerti kamu? Kalau dia Bang, dalam peristiwa. Jangan bicara langsung, enggak berbeda-beda. Ada 8 dulu, ada 7 dulu. Itu yang saya bilang. Ada perkembangan Bang. Bang, Itu yang saya barang bilang bukti ya. itu pasti akan terus berkembang. Nggak mungkin kita mati gitu kan. Itu yang Masa saya ketika ada bilang. pengembangan perkara. Itu yang kemudian saya selesai. bilang di dalam peristiwa pidana. Penyidik punya kewenangan untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke? Kewenangan berdasarkan alat bukti yang cukup, Ya. nggak mengada-ngada. Dan itu ada, Nggak ada lah pasti, nggak ada rekayasa. ya. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya, penetapannya pertama tidak logis, yang kedua tidak benar, dan yang ketiga tidak populer. Ya itu kan pendapatnya Pak Patra, kan belum tentu benar juga. Itu yang pertama. Sekarang giliran saya ngomong, Bang. Fakta yuridis. Ya, silakan. Fakta yuridis, ulang terus. Fakta yuridis di persidangan. Tidak ada saksi-saksi, alat bukti 184 suap. Dan juga keterangan maupun petunjuk yang menyatakan Pak Hasto terlibat. Ada terjebak di masa lalu, sekarang udah ada bukti baru. Bukti baru dari mana? Romantisme masa lalu gitu. Apa yang dimaksud bukti baru? Kemudian Apa yang dimaksud bukti baru? sekarang giliran siapa nih? Tidak Jadi ada penyidik yang ya bisa ketika dia sudah mengajukannya. menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, ya tentu dia sudah mempunyai alat bukti, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, bahwa penyidik saya lihat kan juga sudah profesional lah, ya kan dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mau diuji di pra peradilan, ya saya pikir silakan. Ya, kemudian tuduhan-tuduhan, saya malah lebih suka yang seperti sekarang, pra peradilan gitu ya. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan kan nggak terbukti. Ya akhirnya sekarang bermain di ranah hukum. Tuduhan yang mana ya yang kan? saya bilang tuduhan? Loh, enggak kan tuduhan-tuduhan politis, tuduhan-tuduhan dan sebagainya kan nggak terbukti. Bukan saya tadi ya? Ya enggak lah. Ya kan nggak terbukti. Nah sekarang kan bermain di ranah pra peradilan. Di situ kan nanti akan diuji apakah penetapan tersangka dari penyidik KPK itu benar atau tidak. Saya pikir pemohon punya berbagai macam argumentasi yang dibungkus sedemikian rupa. Tapi kan KPK juga punya hak untuk menjawab permohonannya. Saya nggak percayalah penyidik itu mengarang gitu kan. Penyidik pasti punya dasarnya. Ya, penyidik punya buktinya, punya dokumennya. Kenapa bahkan saya keterangan bilang, Pak? bahkan keterangan bahkan penyidik KPK pun tidak akan mendasarkan kepada keterangan saksi saja. Sebab saksi pasti akan mencabut ketika misalnya ada tekanan, ketika nasi dia berubah, itu pasti. Jadi gitu ada kan. barang bukti ya? Pasti ada lain yang mendukung. Penyidik ini kan kredibel ya. Ya kredibel lah. Kan mereka bukan anak kemarin sore dalam penyidikan. Nggak mungkin ada rekayasa di KPK. Ketika pun misalnya ada perintah dari pimpinan, pasti penyidik tidak akan mau merekayasa bukti, tidak akan mau membuat keterangan palsu. Saya Pak, ya belum pernah dalam karir saya sebagai lawyer KPK mengeluarkan 4 sprindik,
2020, 2023, 2000 kemarin 2004 Desember 2 tanggal 23 ya. Dalam satu perkara. Nah, boleh dijawab. Ya, kalau emang abang setiap saat menjadi pengacaranya para tersangka korupsi kan nggak juga, bang. Ada yang namanya sprindik utama, ada namanya sprindik tambahan ketika membutuhkan penyidik lagi, kan sprindik tambahan. Kalau belum ada yang pengembangan. Satu sprindik. Dua terkait dengan suap sama menghidupkan penyidikan. Penyidikan tugasnya nggak melakukan karangan indah gitu ya. Penyidik melengkapi berkas yang nantinya akan diuji di persidangan. Itu sebabnya kenapa KPK kan ada penyidik, ada jaksa. Jaksa sudah menemani dari proses awal. Ya termasuk bagaimana teknisnya sprindik itu, apakah primer ataukah subsidiar, apakah akhirnya dua-duanya primer gitu ya, itu pasti sudah kerjasama mereka. Jadi dua latar penyidik dari jaksa dan penyidik. Udah bekerja sama dalam kasus ini, sehingga kemudian makanya tadi saya katakan kan KPK tidak mungkin membuka semua bukti dalam proses penyidikan ini. Bukti-bukti yang akan di peradilan kita tunggu tanggal main. Tunggu Tapi tanggal mainnya. ya terakhir, ya memang penasihat hukum nggak ada yang mengatakan bahwa klien saya memang seperti ini pasti membela itu kan. Jadi menurut saya itu adalah hal yang biasa. Tentu ketika KPK menetapkan tersangka, tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan, kemudian maju ya ke Deputi Penindakan, selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini, buktinya apa, ya dokumennya apa, apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa. Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua, bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya ya kan. Hal ini kan tentu bukan menjadi pakem yang selama ini KPK lakukan, bahwa ketika KPK memanggil seorang tersangka maka seharusnya yang ada di benak saya itu bahwa mereka sudah mempunyai alat bukti dan keterangan yang cukup untuk ditanyakan kepada Pak Hasto. Justru malah KPK mengatakan kita tidak menahan karena masih ada beberapa saksi lain juga yang akan kami periksa. Itu yang menarik. Kenapa mereka ngebet untuk memeriksa di saat itu, kan bisa ditunda nanti. Ya kan? Tapi makanya ketika Pak Hasto tidak dilakukan penahanan, tentu saya melihat ini lebih kepada kebijakan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan selalu diserang dari sisi bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini ada orang yang mengontrol KPK, bahwa KPK sekarang adalah eranya Jokowi gitu dan sebagainya. Tapi saya pikir kemarin suatu strategi yang cantik juga yang dilakukan oleh KPK. Iya. Cantiknya di mana, Bang? Silakan. Ya, bahwa ketika Pak Hasto keluar kan beliau sudah tidak menyatakan statement apapun. Dan di situ saya melihat bahwa kondisi sudah semakin adem. Nah, kemudian semua akan fokus kepada yang dinamakan dengan pra peradilan. Karena kita kan orang hukum. Nah, disitulah kemudian saya melihat itulah momen ya bagi Pak Hasto membela diri dan KPK membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Yang saya lihat memang ada juga yang menariknya bahwa KPK sebenarnya ketika dihadapkan pada proses pra peradilan, seperti yang saya katakan bahwa mereka harusnya mempercepat pemberkasan, ya, melakukan penahanan, kemudian juga segera melimpahkan ke pengadilan.